Amerika Serikat disebut berencana mengurangi jumlah personelnya yang ditempatkan di beberapa pusat komando NATO utama. Langkah ini dinilai berpotensi memicu kegelisahan di Eropa, terutama terkait arah komitmen jangka panjang Washington terhadap aliansi pertahanan tersebut. Dalam laporan yang dirilis pada Rabu 21 Januari 2026, 3 sumber yang mengetahui rencana itu menyebut AS akan menghapus sekitar 200 posisi dari berbagai entitas NATO yang berperan dalam perencanaan operasi militer dan intelijen. Beberapa badan yang terdampak antara lain Pusat Penggabungan Intelijen NATO di Inggris, Komando Pasukan Operasi Khusus Sekutu di Brussels, serta Strait NATO di Portugal yang mengawasi sejumlah operasi maritim NATO. Penarikan ini juga disebut akan menyentuh entitas NATO lainnya. Namun sumber tersebut tidak merinci lebih lanjut. Sumber-sumber tersebut juga tidak menjelaskan secara spesifik alasan dibalik keputusan Washington. Namun, kebijakan ini dinilai sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Trump yang ingin mengalihkan lebih banyak sumber daya militer dan strategis Amerika Serikat ke belahan barat. Secara angka, pemangkasan ini relatif kecil dibandingkan total kehadiran militer AS di NATO. Saat ini, sekitar 80.000 personel militer AS ditempatkan di benua tersebut, yang mana hampir separuhnya berada di Jerman. Karena itu, langkah ini belum bisa dibaca sebagai penarikan besar-besaran dari Eropa. Meski demikian, ketegangan politik yang belakangan muncul memicu kecemasan. Pasalnya, pengurangan personel terjadi di tengah memburuknya hubungan transatlantik. Seperti diberitakan, wacana Presiden Trump untuk mengakuisisi Greenland dari Denmark, yang merupakan sesama anggota NATO, kembali menguat. Isu itu dinilai membuka kemungkinan agresi teritorial yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam aliansi. Pada Selasa 20 Januari 2026, Trump yang dijadwalkan terbang ke Swiss untuk menghadiri World Economic Forum sempat membagikan ulang unggahan media sosial yang menyebut NATO sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Sementara China dan Rusia digambarkan hanya sebagai hantu. Unggahan itu pun kembali memicu kontroversi di Eropa. Menanggapi rencana pengurangan personel, seorang pejabat NATO menegaskan bahwa perubahan jumlah staf AS bukan hal yang luar biasa. Ia menyebut kehadiran militer AS di Eropa saat ini justru lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, NATO dan otoritas AS terus berkoordinasi untuk memastikan aliansi tetap memiliki kapasitas kuat dalam pencegahan dan pertahanan. Meski begitu, Gedung Putih dan Pentagon hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Diperkirakan sekitar 400 personel AS yang saat ini bertugas di entitas NATO akan mengalami pemangkasan. Dengan kebijakan baru itu, jumlah personel AS di badan-badan tersebut diperkirakan berkurang sekitar setengahnya. Wacana penarikan pasukan oleh Washington ini terjadi ketika NATO menghadapi salah satu momen paling tegang dalam sejarahnya yang telah berusia 77 tahun. Trump sebelumnya memang kerap mengancam akan menarik AS keluar dari NATO pada masa jabatan pertamanya. Trump bahkan pernah mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyerang negara-negara anggota yang dinilai tidak memenuhi kewajiban belanja pertahanan. Meski sempat melunak pada paruh pertama 2025, usai terjadi kesepakatan peningkatan anggaran pertahanan, kekhawatiran kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Pada awal Desember, pejabat Pentagon menyampaikan kepada diplomat bahwa AS ingin Eropa mengambil alih sebagian besar kemampuan pertahanan konvensional NATO, mulai dari intelijen hingga sistem rudal pada 2027. Dokumen keamanan nasional AS yang dirilis setelah itu juga menekankan perlunya pengalihan sumber daya militer ke belahan barat
sekaligus mempertanyakan apakah Eropa masih akan menjadi medan prioritas strategis Washington. Ketegangan semakin meningkat ketika Trump kembali menghidupkan kampanye lama untuk menguasai Greenland yang memicu kemarahan Uni Eropa. Bahkan Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap sejumlah negara NATO mulai 1 Februari 2026 karena dukungan mereka terhadap kedaulatan Denmark atas wilayah tersebut.